Itu mic-nya. Shalom. 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 Selamat sore pada Suster Maria, Pastor Yonas, Pastor Maria dan tim yang sudah melayani kami di sini. Apa kabar semuanya? Luar biasa baiknya Tuhan kita ya. Puji Tuhan. Selamat sore, kita mau memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kita mau fokus hanya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kita mau fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah di tempat ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini. Tidak ada lain tujuan kami Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, serta duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Ajarkan kami ya Tuhan senantiasa Tuhan hidup seturut kehendak-Mu, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan yang indah pada sore hari ini. Kalau kami ada semuanya Tuhan, bukan karena kekuatan gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan yang melimpah atas setiap kami, sehingga kami boleh datang tempat ini untuk datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa mengganggu ibadah ini Tuhan, kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan hamba-Mu sebentar juga menjadi berkat bagi setiap kami. Saat kami datang Tuhan, tidak sama saat kami pulang Bapa. Mendapat berkat kekuatan, mendapat Tuhan rema, mendapat sukacita, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Firman-Mu menjadi jawaban atas setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memulai ibadah kami menjadi dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memujikan pujian sebab Kau besar. Tiada yang seperti Engkau untuk
Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam dunia ini tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat. Terima kasih. Sebab Kau besar. Amin. Beri kemuliaan. Beri kemuliaan. Amin. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, sebab Kau besar. Amin, amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sama-sama ya, kita berdiri. Tiada seperti Kita mau sembah Dia pada sore hari ini. Oh, tiada yang seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukurlah lama. Oh, ajaib Kau besar dan ajaib. Terima kasih Yesus. Oh, kalau kami ada semua karena Kamu Yesus. Ya lama-lama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ajaib Kau Tuhan. Oh, besar kasih-Mu Bapa atas setiap kami. Kami bersyukur. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggal. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Secara namanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau besar, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau luar biasa ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan pada sore hari ini ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terpuji dimuliakan Engkau Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang siap bersama saya memuji Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau pujikan pujian. Lakukanlah hati kami untuk kami memuji menyembah Tuhan. Amin.
Kita buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi untuk sahabat. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menolong saya. Saya 1 bulan saya tidak bekerja karena saya di PHK, ya, diberhentikan. Terus akhirnya waktu dulu saya ikut yang lama itu, kalau mau ikut ke gereja ada kegiatan bolak-balik nang gereja katanya, di gereja mau opomi katanya gitu. Nah, akhirnya saya ikut dia itu 3,5 tahun, tapi saya keluar juga biar puji Tuhan juga ya. Terus akhirnya 1 bulan Tuhan uang saya nipis apa yang saya buat makan karena saya hidup sendiri ya. Terus akhirnya saya berjalan cari kerjaan itu. Ternyata saya tanya di tempat itu, Pak, di sini ada lowongan kerja. Ada katanya. Ibu umurnya berapa? 63. Dia tertawa-tawa katanya, yang 60 aja saya PHK kok ibu ini umur sekian kerja katanya. Nggak apa-apa Pak, orangnya tua tapi khasiatnya oke, saya bilang gitu. Dia tertawa ya. Ya sudah kalau gitu besok kalau ibu ada kalau di sini membutuhkan saya terima gitu. Ternyata apa? Saya pulang, Tuhan ternyata yang nggak diterima kerjaan saya gitu ya. Terus akhirnya saya nggak mengeluh. Akhirnya besoknya saya dapat saya ini bekerja di rumah tangga gitu ya. Saya masuk di situ boleh pulang sore, minggu libur. Terus katanya, terus saya mau masuk ada anjing. Saya bilang, waduh, ada anjing, saya nggak jadi. Terus yang pertama yang saya ini terima. Ternyata saya di situ 1 minggu hanya 3 kali. Hari Senin, Rabu, Jumat. Terus di situ ternyata kenalan saya di kantor itu hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Terus katanya gini, benar sih besok makan bersama ya. Oh iya Pak. Terus sekarang sudah jam 12 benar sih. Ya Pak, saya makan di belakang aja. Enggak, ayo minta kita makan bersama. Jadi saya di situ dilayani. Tuhan, ternyata saya hari ini membuang sampah-sampah yang 3 tahun yang lalu. Nah inilah di sini saya mengucap syukur untuk Pak Wijaya. Saya boleh ikut pelayanan kemana-mana. Ternyata ini berkat saya dari situ. Terima kasih Tuhan berkati. Nama Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa dahsyat. Saat kita membutuhkan, saat kita perlu, Tuhan tahu. Tuhan memberikan jawaban atas setiap masalah persoalan kita. Terima kasih. Nanti ada yang mau saksi lagi? Kalau enggak ada, saya sendiri. Shalom. Ya ini kelihatannya sepele tapi saya rasa ini pertolongan Tuhan juga. Saya mau menyaksikan kemarin itu saya ikut persekutuan lansia senam, diadakan senam Bapak Ibu ya. Saya ini agak kelemahannya di lutut juga. Ya biasa ya ibu-ibu semua pasti banyak yang kena seperti saya. Makanya tidak bisa dulu bawa itu sama dengan ibu siapa? Ibu siapa lupa. Nah, terus waktu itu saya ikut senam, itu senamnya itu keras, goyang-goyang sampai lutut itu. Saya nggak sadar lutut sayanya ada bermasalah dikit gitu. Taunya pulang langsung sakit lutut sebelah kiri iya. Terus aduh ya apa ini? Ya saya ya cuma tapi saya panggil nama Yesus, bola balik tak jamat. Panggil nama Yesus ya. Tapi dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam bola balik saudara ya kurang lebih ada kali 10 kali. Langsung sembuh. Ini spontanitas Tuhan jamah Bapak Ibu luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Tuhan. Saya sering kali merasakan saya sakit, saya berdoa memohon kepada Tuhan. Dia menjawab seruan doa saya. Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik dan luar biasa. Sekian, terima kasih kesaksian saya. Puji Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita, melalui mungkin sakit penyakit, apapun, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, mesti memberikan jawaban atas setiap masalah yang kita alami. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tegaklah tangan
mengucap syukur kepada Tuhan sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh dipertemukan dengan oma, opa, lansia di tempat ini bukan secara kebetulan. Karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi orang-orang lansia Tuhan. Karena Tuhan dekat kepada orang yang setia kepadanya. Tuhan, saya tidak izinkan mereka pulang tidak membawa apa-apa. Biarlah yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan. Yang mengalami problema apapun, yang mengalami khawatir Tuhan jawab semuanya. Yang mengalami ketakutan Tuhan berikan kedamaian sehingga mereka boleh mengalami jawaban-jawaban yang dari Tuhan. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Kami siap mendengar. Roh Kudus Engkau bantu kami. Mari Tuhan Engkau bekerja. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Silakan duduk. Nama saya Yonas. Sudah tahu ya. Istri saya Maria, mari berdiri. Ya. Ya, itu mama saya yang paling cantik sedunia. Nanti boleh berdiri. Ayo, lanjut berdiri ya. Ya, saya datang ke sini. Kami datang ke sini berenam, saudara Tuhan. Mari yang 4 bagi berdiri. Yang 1 Tuhan Yesus ya. Ini tim kami ya. Jadi tim Aku Percaya Kuasa Terus Hebat. Ini kan tim Yesus namanya ya. Kami kemana-mana selalu membawa nama Yesus. Hanya Yesus yang kami tinggikan, kami muliakan. Nah, saudara Tuhan, masih ingat kesaksian saya dulu yang tahun yang lalu saya bilang tentang oma-oma. Ya, masih ingat? Ya. Di Australia orang-orang oma-oma, opa-opa, encim-encim ya, itu engkong ya, itu selalu beli namanya newspaper. Newspaper itu apa namanya? Surat kabar ya. Ya. Setiap pagi selalu rajin beli itu. Kenapa? Ternyata yang dibeli itu apa? Dia peduli akan dirinya, peduli akan temannya, peduli akan yang lain. Yang dilihat apa? Berita duka. Ya, hari ini yang meninggal siapa? Gitu. Kalau umurnya lebih tua, saya masih ada kesempatan. Tapi kalau umurnya sama-sama, dia bilang, wah, giliran saya kapan ya? Kalau umurnya lebih muda, aduh, menakutkan ya. Mulai bingung. Zaman sekarang ini banyak orang yang mengalami kekhawatiran dan kebingungan, saudara Tuhan. Kalau enggak, kekecewaan. Aduh, bagaimana ya? Waktu saya masih muda, saya bekerja keras. Tapi setelah saya umur sudah tua, bahkan ada kebiasaan orang di Jepang itu kalau sudah umur, anaknya dibuang di jauh-jauh, di hutan. Anaknya membuang orang tuanya supaya orang tuanya meninggal di sana. Ini jahat sekali. Tapi orang tua saya nggak saya buang kan, saya kasih pensiun ya. Tapi masih belum nggak pernah mengucap syukur terus kadang-kadang ya jujur kadang-kadang. Ini kok saya merasa tertekan terus ya. Nah, suruh kasih Tuhan. Nah, mari kita baca rahasia kebenaran firman Tuhan. Temukan rahasia hidup di dalam Kristus. Tema hari ini, temukan rahasia hidup di dalam Kristus. Ya. Orang-orang tua itu, kalau orang di sini biasanya saya pernah menyebut sebuah falsafah, ya. Tambah caranya tambah. Ya. Ternyata betul suruh kasih Tuhan. Waktu saya di Indonesia, papa saya bilang mbah caranya tambah karena suka jaga cucu. Sekarang saya punya cucu, sering saya jaga cucu. Kalau di Facebook saya itu kan saya selalu sama cucu. Ternyata sukacita juga. Mahkota orang tua, mahkota nenek kakek itu adalah anak cucunya. Ya, saya sukacita juga tatkala melihat anak saya sakit, puji Tuhan juga. Tatkala anak saya mengandung, anak saya perempuan itu, saya pikir biasa-biasa, fine, it's fine, saya bilang gitu. Ternyata setelah di rumah sakit 16 jam tidak bisa melahirkan. Ya, dia anak saya yang laki, Dedi, ini waktu itu kami panggilan sama anak saya yang laki ke Indonesia. Jadi adik sudah 16 jam belum lahir, mungkin menunggu kamu, Dedi, karena dia paling dekat sama kamu. Ternyata apa segar-segar? Dia laku kesakitan, tolong teleponnya kali sama dia. Saya doanya tidak ada 2 menit. Saya doakan, Tuhan tolong hari ini adakan mujizat demi nama Yesus. Doanya cuma begitu aja saya. Ya, nanti kalau 1 jam lagi gak melahirkan, bawa ke dokter biar lihat mujizatnya Tuhan hari ini.
ternyata apa? Berapa menit kemudian? 10 menit kemudian dia lahir dengan normal. Ternyata bayinya besar, saudara-saudara. Bapaknya 2 meter 10, jadi anaknya hampir 5 kilo, besar sekali. Ya. Hampir 5 kilo, 4,6. Jadi sekarang dia belum ada setahun, bajunya umur 2 tahun. Tinggi besar, karena bapaknya panjang, kakinya kayak jerapah juga dia. Panjang, puji Tuhan. Jadi itulah menjadi sukacita saya sebagai opanya, sebagai mbahnya, atau kalau di sana karena ya kita keturunan orang Chinese sebut engkau, ya kadang-kadang sebut begitu. Jadi mereka dekat dengan saya. Waktu sakit saya di Indonesia panggilnya apa? Opa, begitu kan? Dia orang bule ya. Nah, campuran bule di Australia panggilnya opa. Sampai merintih panggil opa. Saya telepon ketawa-ketawa sebenarnya. Tidak ada setengah jam sakit demamnya sembuh. Ternyata luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan punya cucunya mengakui saya. Jadi sampai mamanya bilang, marganya nggak usah ikut bapaknya aja, bapaknya kalah sama anaknya. Marganya ikut opanya karena dia paling sayang sama opanya. Puji Tuhan, bonusnya. Jadi sekarang begitu. Nah, saudara-saudara, kita baca ayat kita firman Tuhan hari ini, temukan rahasia hidup di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ingat saya bacakan saya semua, firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, akan dikehendaki oleh Tuhan. Kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menyebut Tuhan Yesus itu seolah-olah seperti ciptaan abstrak. Ya. Maksud saya, Yesus di suatu tempat yang jauh. Ya, ini ada gambar Yesus dekat ya. Di suatu tempat yang jauh. Seolah-olah Yesus sangat jauh sekali. Kita harus berseru kepadanya. Ya, karena seolah-olah kita Yesus jauh. Ya, kita harus berseru kepadanya. Mari, silakan masuk. Kita harus berseru kepadanya seolah-olah dia bukan bagian kita. Makanya kita harus berseru. Terkadang kita menjawab, Yesus itu di mana? Yesus itu di surga. Ya. Saya seringkali membaca ayat ini, saya komplain sama orang-orang. Kenapa banyak hamba-hamba itu cuma sebutkan aja, mintalah. Atau di dalam Yohanes 15 tadi, ayat yang kedua juga apa bunyinya? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja dalam namaku, kamu akan menerimanya. Nah, saudara, jadi kalau kita sudah tinggal dalam Kristus, Yesus itu tidak abstrak lagi, tidak jauh lagi. Yesus tidak ada di surga. Yesus di antara saudara hari ini. Karena apa? Kamu akan menerimanya. Yesus di antara kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa kita, apa yang menjadi kemauan kita, percayalah bahwa Yesus ada di sini dan siap menolong saudara. Amin. Ya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, Dia akan jawab dalam kehidupan saudara. Anda mengerti maksudnya ini? Saudara percaya dengan iman bahwa Yesus ada di sini. Saudara harus mengerti itu. Seringkali kita tidak sadar. Seringkali kita menganggap Yesus di surga. Yesus sudah mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya Yesus itu sudah ada di dalam kehidupan saudara. Yesus selalu bersama-sama dengan saudara, menemani saudara, menemani masalah saudara. Nah, Yesus sudah ada menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini agak jauh dikit ya, jatuh. Kesambat, makasih. Nah, Yesus sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Rasakan kehadirannya hari ini melalui iman saudara, doa saudara, maka Dia akan hadir. Pasang telinga saudara. Yesus adalah tangan kita. Yesus adalah mata kita. Yesus adalah tubuh kita. Yesus adalah kaki kita. Di mana kita berjalan, kita selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia hadir karena Dia, jikalau firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Artinya
firman Kristus ada dalam kehidupan kita. Jangan dekatkan itu ya. Dimatikan aja. Nah, jadi kita harus tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, saudara percaya hari ini Yesus bersama-sama dengan saudara? Kenapa saya katakan nenek-nenek itu selalu baca Quran? Karena yang dilihat apa? Dia selalu menjaga dirinya. Opa-opa, oma-oma di sini, encim, engkau, semua selalu menjaga dirinya. Kenapa? Karena engkau percaya bahwa Yesus ada dalam kehidupanmu. Anak-anak muda banyak yang mati tabrakan, narkoba dan sebagainya. Kenapa? Dia lupa bahwa Yesus ada dalam dirinya. Maka dari itu jaga keseimbangan terus dalam kehidupan saudara dengan setia kepada Tuhan. Maka Dia akan menolong dalam kehidupan saudara. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Di situ mengatakan, aku melakukan semuanya ini karena Kristus, bukan dari diri saya sendiri. Mari baca aja. Filipi 4 ayat 13. Mari bacakan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia memberi kekuatan kepada Rasul Paulus, bukan dari dirinya sendiri. Katakan, saya dapat melakukan segala sesuatu karena apa? Karena Kristus bersama-sama dengan aku. Nah, saudara kasih Tuhan, melalui Kristus kita hari ini saudara dapat bernapas. Melalui Kristus hari ini kita dapat mengucap syukur kepadanya karena Dia memberi penyelamat buat kita. Ya, melalui Kristus, bukan dari diri saya, tetapi melalui Kristus, kata Paulus. Kita harus mengubah dunia kita, saudara Tuhan. Dunia kita harus kita ubah. Berubah bagaimana? Melalui Kristus kita dapat mengubah dunia di sekitar kita, tetangga kita. Melalui Kristus kita dapat membangkitkan orang mati. Melalui Kristus kita dapat mendoakan orang yang sakit. Melalui Kristus kita dapat menghibur yang susah. Melalui Kristus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Melalui Kristus kita mengalami sukacita. Melalui Kristus kita dapat diselamatkan. Maka dari itu tetap percaya kepada Kristus, karena Dia adalah jaminan dalam kehidupan kita. Ya. Saudara kasih Tuhan, tatkala saya jatuh kejatuhan besi 500 kilo, ya, ini kan pernah dioperasi di sini. Ini juga ada bekasnya, di sini ada bekasnya, di punggung sini juga ada, ya. Ya. Saya, dokter berkata umur saya cuma 4,5 bulan. Ternyata apa yang terjadi? Saya kasih tahu rahasianya. Kenapa saya bisa mengatakan melalui Kristus? Saya mengetahui rahasianya ini. Dokter bilang, perut saya hancur, saudara. Diganti semuanya. Diganti. Kalau saya kasih videonya, nanti saudara gak bisa makan 3 hari. Pernah kita lihat di Bali ya, ada yang makan 1 minggu katanya. Lebih bagus gak usah. Saya kasih cerita aja. Ini hancur 4 jam. Itu jantung saya masih denyut. Tapi Tuhan punya rencana. 4 jam kemudian ada seorang pemuda, keluarganya, seorang muda tabrakan meninggal, keluarganya memberikan seluruh organ tubuhnya di dalam perutnya, semuanya itu kasih ke tempat saya. 500 kilo, saya sebagai profesor teknologi, saya ketiban besi, saya kena linggirnya sini corner pojoknya ini, jadi di sini patah, sini hancur. Teman saya langsung seketika mati habis ketimpa saya. Yang satunya kakinya di sini putus. Saudara, keluarga dipanggil semuanya, dikumpulkan, ya. Makanya waktu itu hari saya tidak sempat sulit berjalan karena saya harus memakai berjalannya itu pakai yang di sini 4 ditambah kaki saya 2. Ternyata 2 kaki masih belum cukup, ya. Jadi berapa? 6. Saya jalan begini, sedang aja. Tapi sebelumnya itu sebelum saya bisa jalan itu dipakai percobaan hidup saya. Dipanggil keluarga, suruh tanda tangan. Ini orang yang pertama kita pakai percobaan tidak mungkin bisa hidup. Kalau bisa hidup termasuk apa? Pertama, mati ya. Nah, mati ya. Dan habis itu yang kedua, kalau bisa hidup dia lumpuh. Kalau
Yang ketiga, kalau dia bisa hidup pasti buta. Karena ini dikasih 2 grip itu diganti gripnya anak umur 24 tahun di sini dikasih pen 12 pen. Ya. Karena waktu itu hari saya Interpol, International Police, juga gembala sidang, jadi dikasih emas supaya bisa keluar masuk maksudnya. Itu dikumpulkan ada dari berapa negara? 36 negara orang ahli dikumpulkan untuk menangani saya. Katanya umur saya pakai percobaan cuma 4,5 bulan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Ditunggu-tunggu 6 bulan, 5 bulan masih ada, 6 bulan masih ada. Masih saya tidak sadar, saudara. Tidak sadar. Tidak apa-apa, tutup aja supaya tidak terganggu suaranya. Ditutup aja. Ya. Nah, saudara-saudara, waktu saya sadar itu kecelakaan saya. Waktu saya sadar, saya tanya sama dokter tanggal berapa, kenapa? Waktu saya kecelakaan itu April, ya, tanggal 5 jam 6 sore saya bilang gitu. Nah, kok bisa ingat? Nah, terus sekarang tanggal berapa? 28 Oktober. Coba bayangkan, lebih dari 4 bulan. Berapa bulan itu? Hampir 7 bulan ya. 28 Oktober dari April. Nah, itu saudara-saudara, dokternya langsung tanya, apa yang terjadi? Kita perkirakan kamu itu sudah meninggal. Ya. Saya, kok cepat sekali ya. Saya waktu kecelakaan itu April, sekarang kayaknya cuma beberapa detik saja. Saudara tahu rahasianya? Waktu saya datang itu, waktu saya sakit di rumah sakit itu, saya melihat anak istri saya semua berdoa, selalu setiap hari berdoa. Saya dibawa Tuhan Yesus ke tempat yang gelap. Di tempat yang gelap itu saya melihat ada penatua gereja di neraka. Ada anak sekolah minggu teman saya masuk di neraka. Bahkan ada dosen saya, ada murid saya masuk di neraka juga. Ya. Ada opa saya masuk neraka. Opa saya yang dari bapak saya, ya itu ada di neraka sana. Karena dia memang itu punya murid banyak dukun bis orang dari Turki sana ya. Nah, setelah itu saya dibawa ke surga. Saya melihat itu ada ini ayam saya yang dari mama saya ada di surga. Dia sukacita masuk surga. Ya, terus aku lihat ada dosen saya, ada ini ada teman-teman juga ada. Bahkan ada murid-murid saya masuk di sana. Tapi kebanyakan di surga itu nenek-nenek semuanya, sama kakek-kakek sana. Ternyata kalian penghuni surga. Hari ini makanya aku ada di sini. Beri kemuliaan Tuhan. Maka dari itu setialah dalam persekutuan gereja ini. Setialah dalam persekutuan di dalam persekutuan doa ini. Karena engkau adalah penghuni surga. Amin. Ya. Di sana sukacita, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, saya lihat di sana orang yang manis-manis, tidak ada yang komplain, tidak ada yang susah, tidak ada yang bingung. Maka dari itu tinggalkan kekhawatiran saudara, tinggalkan kekecewaan saudara. Zaman sekarang ini banyak orang yang mengalami kecewa. Terus setelah itu, setelah kecewa, dia ditaruh harapannya kepada kekecewaan. Khawatir. Harapannya ditaruh di dalam kekhawatiran dan kekecewaan. Orang yang selalu ada kekhawatiran dan selalu ada kekecewaan, tidak ada Roh Kudus, tidak ada iman. Maka dari itu, mari kita bangkitkan iman kita. Hari ini saya beritahukan Yesus ada di dalam kehidupan saudara. Tatkala saya dibawa ke surga, setelah itu saya bawa pulang. Saya tanya sama dokter, ini sudah berapa bulan saya di sini? Kayaknya beberapa detik. Saya selidiki di Alkitab. 1 hari di pelataran rumah Tuhan sama dengan 1000 tahun di hari kita. Amin. Maka dari itu jangan saudara give up untuk setia dalam persekutuan gereja ini. Apapun yang ada di persekutuan ini, saudara menjadi pendoa kami. Ya.
karena di sana kebanyakan orang-orang tua yang ada di sana. Nah, ini ada ilustrasi. Nah, Bapak Ayub waktu di surga hidupnya senang. Saya bisa melihat yang membawa saya ke surga itu Yesus. Maka saudara harus percaya kepada Yesus. Dalam Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam Yesus ada pertolongan. Nah, ya, waktu di surga Bapak Ayub, setelah itu Bapak Abraham. Bapak Abraham sambil Bapak Abraham dan salah satu yaitu siapa namanya? Lazarus di situ. Mereka di surga sukacita hidupnya. Terus ada seorang insinyur dari neraka tanya, Lazarus sama berapa enak nggak di surga? Oh, enak sekali. Saya kepingin main-main situ, boleh main. Ya, di neraka panas sekali. Saya mau tiap hari panas gitu. Jangan mau ke neraka. Kau belerang di sana. Nah, saudara, oke, kalau gitu bagaimana caranya? Kita membangun jembatan. Saya 50%, Bapak Abraham dan Lazarus 50% dari surga ke neraka. Oke, hari pertama yang di neraka semangat bikin sudah semangat. Oke, Pak Abraham kapan kamu mulai? Pak Lazarus kapan mulai? Bilang gitu. Tunggu dulu, sabar. Ya, hari kedua, Pak Abraham kita sudah mulai, kamu belum mulai. Sabar terus. Habis hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, saya sudah mendirikan 50% jembatannya untuk ke neraka. Kapan kamu mulai? Apa jawabannya Bapak Abraham? Kapan kita membangunnya? Sedangkan para bos-bos semuanya ada di neraka. Insinyur, arsitektur, artis, semua di neraka. Di sini nenek penghuni neraka, penghuni surga semua nenek kakek-kakek. Kapan saya harus bangunnya? Dia bilang gitu. Nah, akhirnya pembangunan ke surga tidak nyampe. Karena apa? Kami terlalu senang di sini, enak. Saudara sudah ditempatkan di tempat yang senang di sana. Maka dari itu jangan give up. Firman Tuhan saya tidak bawa banyak ayat ya. Tadi kita ulangi lagi ayat firman Tuhan Yohanes. Ingat, saya akan ingatkan kepada saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, lihat, tinggal di dalam apa? Di dalam Yesus. Dan firman Kristus tinggal di dalam kamu, artinya Yesus di dalam kita. Kenapa saudara masih takut hari ini? Kenapa saudara masih khawatir hari ini? Jangan khawatir. Yesus ada di tempat ini, siap menolong dalam kehidupan saudara. Ya, jangan menaruh kekecewaan, kekhawatiran, harapan saudara pada kekhawatiran, kekecewaan. Apa untungnya tatkala kita khawatir? Apa untungnya tatkala kita khawatir? Ayo, coba sebutkan 5 saja. Apa keuntungannya tatkala kita khawatir? Apa keuntungannya tatkala kita kecewa? Apa keuntungannya? Coba sebutkan, saya kasih 100.000 yang bisa menjawab. Tidak bisa tidur. Ya. Apa untungnya? Tidak bisa berdoa. Tidak bisa tidur, kok untung? Oke, mengucap syukur boleh ya. Oke, ada yang lain? Sakit hati. Apa untungnya? Pertama, keuntungannya orang yang kecewa dan khawatir, ya. Ada keuntungannya. Keuntungannya stres. Sebelum gila, stres duluan. Yang kedua gila. Ya, saya nggak sebutkan ini, lebih saya sebutkan 3 aja. Gila. Kalau sudah over gila, akhirnya apa? Gendeng gila tadi. Terus apa lagi? Stres ya. Saudara, kalau saudara stres, siapa yang bilang pernah stres? Siapa yang pernah stres? Angkat tangan. Yang pernah mengalami stres. Menurut ilmu kedokteran, kalau orang yang pernah stres, sering stres itu gejala gila. Saya dokter farmasi gitu. Jadi gejala gila. Sebelum gila dia stres dulu ya. Jadi jangan stres ya. Jadi apa untungnya? Pertama, saya ketiga, akhirnya meninggal. Yang keempat masuk neraka. Haleluya. Maka dari itu kita buang
di antara kita yang siapa yang hari ini boleh sering mengalami kekhawatiran, kekecewaan. Ingat bahwa Yesus siap menolong. Amin. Firman Tuhan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya, tatkala saudara mengalami masalah, tatkala saudara mengalami pencobaan, artinya saudara dianggap orang yang mampu menghadapi persoalan karena tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena apa? Saudara percaya Yesus ada dalam kehidupan saudara. Karena firman Kristus tadi ada dalam kehidupan saudara. Dia siap menolong saudara. Maka dari itu jangan lagi kecewa kepada anak. Siapakah yang seringkali mengalami kecewa? Banyak orang mengalami kecewa. Saya kurang makan, ya. Saya kehilangan pekerjaan, memikirkan, pikir-pikir, kehilangan pekerjaan. Terus habis itu apa lagi? Kurang air juga katakan ladang mati. Kita bisa juga komplain kan, bersungut-sungut kan. Apalagi belum dapat jodoh. Kalau nenek kan gak akan jodoh lagi ya. Ya. Terus habis itu apa lagi? Khawatir akan uang, khawatir akan banyak sekali macam-macam kekhawatiran yang kita taruh dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius untuk kita belajar kepada apa? Burung pipit. Dia membandingkan antara burung pipit dan manusia. Tuhan menyediakan burung pipit untuk membandingkan dalam kehidupan kita. Malu sekali kalau kita dibandingkan itu. Karena kenapa? Burung pipit tidak pernah takut menghadapi makanan untuk anaknya paginya, makanan siang untuk anak-anaknya, makanan sore. Karena Tuhan menyediakan makanan burung di ladang. Ya. Maka dari itu kita sebagai manusia yang spesial yang dari Tuhan, karena Kristus ada dalam itu, mari kita berdoa. Tuhan pasti akan menyediakan. Seperti ibu tadi, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? Seorang nenek-nenek umur 65 tahun datang kepada saya waktu saya punya farmasi waktu itu hari. Ya, dokter. Ya, saya dokter farmasi. Karena dokter farmasi itu ketuanya. Kalau di Australia itu kita dianggap Peace of Justice. Kita adalah wakilnya jaksa, bisa tanda tangan apa semua. Surat-surat dapat resip dokter itu untuk bikin obat. Saya bisa bikin obat secara kimikal atau herbal bisa, karena kita punya solvatism di situ. Nah, saya untuk belajar sekolah farmasi dulu untuk ambil herbal, saya pergi ke China bikin riset, namanya disertasi. Habis itu pergi ke Turki juga. Saudara tahu nggak rahasianya? Saya kasih tahu. Waktu saya pergi ke Turki, banyak dukun-dukun datang kepada saya jadi bingung. Mereka tahu. Ternyata dilihat tangan saya, M-nya itu lengket semua dua-duanya. Dilihat, oh iya, kamu keturunan Turki, bilang gitu. Dilihat, ternyata kalau M-nya lengket itu, M-nya ini lengket M semuanya. M, kalau M-nya dia punyanya Mire dan Maria ya. Ini Maria, Mire, mama saya. Jadi saya bilang gitu, tapi dibilang kamu masih ada darah dari keluarga kerajaan Turki, dibilang. Makanya kami datang ke sini. Ternyata orang-orang itu tahu kalau saya mau datang, saya nggak kenal mereka. Saya tanya, kenapa dukun-dukun Turki kok terkenal di Indonesia, di mana-mana terkenal, kenapa? Ini saya lagi menyelidiki herbal. Saya tanya, kenapa ini obat herbal ini si Tuhan sudah sediakan kepada kita, kok kamu pakai mantra-mantra? Tahu nggak saudara? Jawabannya mereka, Profesor, kamu yang benar. Ini sebetulnya ramuan-ramuan mau dari Sang Bakong, itu kan dari taiknya monyet juga campur ya semuanya ya. Itu taiknya monyet, taiknya itu burung seriti. Ya, burung seriti, taiknya kalau sarang burungnya enak, burung seriti itu juga bisa bikin obat, bisa bikin rokok semuanya ya. Ya. Sarang burungnya itu bisa bikin obat. Taiknya burung seriti itu juga bisa bikin obat juga. Di campuran situ saya tahu. Untuk bikin rokok, nikotin juga pakai itu juga. Nah, saya tanya, kenapa ini akar-akaran ini kok kamu kasih mantra? Padahal ini obat. Profesor memang benar. Sebetulnya kenapa? Kok kamu bilang begitu? Sebetulnya
mantra itu hanya cuma apus-apus, hanya cuma orang bodoh aja yang kita bodohin. Siapa yang pergi ke dukun hari ini, pernah pergi ke paranormal, kalian tidak normal. Karena dibohongin sama mereka semuanya. Tuhan sudah sediakan semua itu memang obat. Tidak perlu pakai mantra, tidak perlu pakai doa. Itu sudah obat katanya Tuhan. Cuma kita tinggal menemukan lewat doa kita. Itu aja. Maka dari itu siapa di antara kita yang masih pergi ke paranormal, jangan pergi lagi. Karena saudara dibohongi, dibodohi. Karena saudara tidak normal lagi. Haleluya. Mari kita belajar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi apa? Jikalau kamu tinggal di dalam Kristus, dan firman Kristus tinggal di dalam, mintalah apa saja. Apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi doa saudara, apa yang menjadi permintaan saudara, hari ini Yesus sudah ada dalam hati saudara. Taruh Yesus dalam pikiran saudara, taruh Yesus pada tangan saudara, taruh Yesus pada kaki saudara. Yesus, Engkau 2000 tahun yang lalu sudah mati buat saya. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu dapat menyembuhkan. Amen. Yesus yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan tubuh kesempurnaan, Dia mengalahkan maut. Dia bangkit dengan sempurna. Biarlah tubuh kesempurnaan terus mengalir dalam organ-organmu yang hari ini pengaburan. Mungkin saudara hari ini ada terganggu kesehatan. Katakan kepada Tuhan, saya mengaminkan firman Tuhan malam hari ini, bahwa Kristus sudah ada dalam kehidupan saya. Yesus ada dalam mata saya, Yesus ada dalam telinga saya, Yesus ada dalam pikiran saya, Yesus ada dalam hati saya. Maka di situ ada kesempurnaan tubuh kebangkitan. Terima itu. Saya tidak izinkan engkau pulang seperti engkau datang, yang hari ini mengalami sakit. Kami tim Yesus, tim Aku Percaya Kuasa. Ini namanya tim Yesus ya. Kita mengagungkan Yesus, kita memuliakan Yesus. Saya mengajak saudara bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan saudara. Dia menunggu dan menunggu. Dia akan membawa engkau ke surga bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Mari kita pujikan lagu pujian yang sudah ada. Ada yang perlu dukung dalam doa? Mari maju ke depan. Ayo, saya pikirkan lagunya apa Pak? Ya. Maju ke depan. Tidak ada tim semua maju saya sini. Mari kita balik berdiri. Saudara tidak sendirian lagi. Saudara bersama Roh Kudus. Silakan yang rindu Tuhan bisa maju ke depan, bisa maju 55 ya, biar tidak jalan sendiri tanpa Rohmu. Mari yang lain maju ke depan. Maka dari Tuhan Yesus bekerjalah setiap anak Tuhan. Jangan biarkan mengalami masa. Hari ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka mujizat itu akan terjadi. Dan sudah itu akan kembali ke depan. Haleluya. Jama dia urapi dia. Jama dia urapi dia. Pengurapan yang luar, pertolongan yang baru. Roh Kudus campur tangan.
ikatan kuasa yang mengikat dia, kuasa kegelapan, kuasa roh-roh yang jahat, kuasa dari orang-orang kuat, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidupnya selalu memberkati dia Tuhan. Dengan kuasa sehingga pemulihan terjadi. Sekarang pikiran apa yang dikerjakan Tuhan selalu memberkati. Pemulihan menjadi Roh Kudus saja dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Yesus, segala beban masalah kuasa yang mengikat dia lepaskan dalam nama Yesus. Sehingga dalam masa tuanya mengiring Tuhan memberkatinya. Kami serahkan hidupnya dalam tangan kuasa Tuhan, bekerja lebih lanjut dan dia keluarnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus campur dalam Roh Kudus bekerja dan memberkati ibu ini Tuhan kesehatan. Masa tua mengiring Tuhan memberkati. Kami serahkan hidupnya dalam tangan kuasa Tuhan. Roh Kudus menjamah memberkati dalam nama Yesus. Sekarang kuasa ikatan yang mengikat dia, yang tidak damai sejahtera berikan damai sejahtera. Tidak ada sukacita berikan sukacita di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Sehingga menjadi oma di tengah-tengah keluarga. Oh Tuhan memberkati rumah tangganya, keadaan segala apa yang mereka perlukan Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Peganglah tanganku dalam nama Yesus. Kita serahkan ibu ini dalam tangan kuasa Jemaat Tuhan, angkat tangan kita Yesus. Kuasa darah Yesus mengubahkan setiap pemikiran dikma yang bukan dari Tuhan. Mengubahkan setiap perkataan ini perkataan berkat dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Sama dia. Oh Tuhan, Roh Kudus bekerja. Kau 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib. Tubuhmu sempurna Tuhan. Kau tidak sempurna dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus. Oh kami menyebut Tuhan. Biar ada damai sejahtera melimpah dalam nama Yesus. Terima sakit penyakit pulihkan dari segala yang masalah. Tuhan lepaskan ikatan kuasa pemilihan dalam segala. Mari kita doakan berikan dalam bagian baik, yang lain maju. Siapa lagi? Sudah? Yang satu? Haleluya dalam nama Yesus. Roh Kudus jamaah dia berkati dia. Kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Spesial dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengampuni keluarganya Tuhan. Tuhan ampuni keluarganya Tuhan. Anak ini tidak tahu apa-apa. Biarlah Tuhan berjamaah dalam kehidupannya. Dalam nama segala ikatan-ikatan, kuasa kegelapan masa lalu. Hari ini bersama-sama kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah tubuh sempurna, tubuh kebangkitan yang mengalir, sempurnakan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Oh ikatan-ikatan dalam nama Yesus kami patahkan ke dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Apapun yang diisi, oh hari ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati. Yang diisi dari mulut atau
yang dipersembahkan kepada persembahan berhala. Hari ini kami patahkan ajarkan dalam nama Yesus. Keluarga yang sudah mengenal Tuhan, biarlah pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus. Mari saya kembalikan kepada Bapak Wijaya. Puji Tuhan kalau kita sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Justelina dan tim yang sudah melayani kami. Kami percaya Tuhan memberkati. Biarlah kita mau menjadi pelaku firman. Di dalam Yohanes tadi dikatakan 15 ayat 7, kalau tinggal di dalam kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka Tuhan akan memberkati, akan menjawab apa yang Tuhan pasti Tuhan memberikan. Jadi Kristus sudah tinggal di kita. Biarlah Kristus tinggal di dalam setiap hidup kita. Mari kita mau doa syafaat. Saya undang untuk Ibu Ana untuk berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, buat janji-Mu Tuhan. Engkau mau tinggal dalam hati kami. Engkau mau diam dalam kami. Dan mengubah kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hingga kami boleh menjadi manusia yang serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Ubah kehidupan kami Tuhan menjadi satu kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dan janji-Mu itu Engkau akan tepati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kepada kami Tuhan untuk menyimpan firman-Mu itu dalam kehidupan kami masing-masing. Bukan saja menyimpan Tuhan, tetapi ajar kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu itu. Kami tak dapat kerjakan sendiri Tuhan, tapi Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh berjalan mengikuti jalan-jalan yang Engkau telah tentukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu lebih jauh, supaya disampaikan kepada umat-Mu apa yang harus kami buat, sehingga boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Wijaya sekeluarga Tuhan, yang telah membuka rumahnya untuk kami mengadakan doa bersama Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini sekeluarga Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan memakai kehidupannya menjadi berkat, di mana banyak jiwa boleh mengenal akan kasih karunia-Mu itu. Selamatkan Tuhan jiwa-jiwa di Indonesia ini. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau akan pakai hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia ini untuk menceritakan bagaimana kasih-Mu yang besar kepada bangsa Indonesia ini. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan, mulai dari pimpinan teratas sampai pimpinan yang terendah sekalipun ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, dan Engkau bukakan jalan hingga banyak jiwa boleh mengenal akan kasih karunia-Mu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mohon Engkau mencurahkan hujan keselamatan itu
bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh muka bumi ini. Amin. Sampai Engkau datang kedua kali. Karena kami yakin Tuhan, dengan tanda-tanda zaman yang terjadi saat ini, kami yakin Engkau tidak lama lagi akan datang kedua kalinya untuk menjemput kami yang beriman kepadamu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, haleluya. Engkau bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan. Bukakan Tuhan pintu-pintu keselamatan itu, hingga banyak jiwa beroleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Dan Engkaulah pendengar daripada doa-doa kami. Bukan saja mendengar, tetapi Engkau akan menjawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu, kami alaskan doa ini di atas segala nama yang indah, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Tuhan yang sudah berdoa. Syafaat. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang tujuannya berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang terbaik Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, dapat menerima firman-Mu, dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu tinggal di dalam hati kami, dalam firman-Mu juga menyembuhkan kami Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan Kau memberikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak Yonas, Bapak Pendeta Yonas, juga Ibu Maria Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, memberkati rumah tangganya, juga memberkati semua yang dilayaninya, dan pakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang dilayaninya, dan pakailah hidupnya untuk memenangkan banyak jiwa untuk datang menyembah Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Kau berkati juga Bapak Wijaya sebagai pemimpin di tempat ini, JIG Stokam ini Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya dan pakai untuk melayani dan berikan kemampuan untuk melayani kami semua, dan Engkau berikan kesabaran Tuhan Yesus, dan Engkau selalu memberkati dalam rumah tangganya dan semua pekerjaan dan usahanya, dan Engkau berkati kami semua anggota JIG Stokam ini Tuhan, dan supaya kami penuh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, dan kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberkatinya dengan penuh sukacita. Engkau memberkati kami semua, dan Engkau sungguh ajaib. Terima kasih, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Masuk gerbangnya
Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tidak ada yang baik seperti Tuhan Yesus. Manusia mengembirakan, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian diprasangkakan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan bagi anak kita, Tuhan, untuk senantiasa selain kepada Pak Wijaya. Ya, shalom. Pertama, terima kasih ucapkan buat Pastor Yonas bersama Pastor Maria, juga timnya. Wah, ini luar biasa, kita kedatangan tim juga ya. Kiranya Tuhan pakai semakin luar biasa, semakin lebih lagi. Diberkati firman Tuhan ya hari ini ya. Ya, kiranya akan dibawa pulang untuk dijadikan rema dalam kehidupan kita. Ya, pengumumannya nanti tetap di hari Jumat, nanti kita tetap bertemu dengan Pastor Yonas, yang pasti dengan timnya juga, dengan Pastor Maria. Nanti kita ibadah bersama di PD Kasih Filia ya. Jangan lupa nanti tanggal 21 hari Jumat, jamnya tetap jam 5 ya. Untuk penjemputan di JIG memang disediani 1 mikrolet sama mobil saya ya. Nanti bawa doa, nanti biar nanti dikirim bis ya, jadi biar nggak ribet ya. Ya, untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih buat Bu Lili ya yang mendukung penjemputan. Tapi ini tadi ada miss, saya kira tadi ada kesepakatan 14 ya, saya sudah ngalahin, saya sampai PP 2 kali, saya ngambil 3 lagi, saya kurangi 3 ya, tapi ternyata yang 6 gagal. Tidak apa-apa, tetap nanti Tuhan punya rencana baik. Ada yang ngomong tidak cukup 40 lebih, di sini tidak cukup. Oh sudah, Tuhan pasti cukupkan kok. Di sini pernah sampai 50 tidak cukup, tetap Tuhan cukupkan. Tidak cukup, tak taruh di belakang sana. Ya, oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terus pengumuman kedua, di hari Minggu kita akan pelayanan di Mojokerto. Ada 2 gereja yang kita layani. Nanti berangkatnya pukul 4:30, ibadahnya 7:30 sama jam 10. Ya, nanti cepat-cepat japri yang mau ikut, tidak saya share di grup ya. Itu yang kedua ya. Ini masih ada 4 kuota ya, cepet-cepetan singkat keduman gak oleh ngamuk ya. Terus yang ketiga, untuk masalah konsumsi saya perjelas lagi. Kita sudah bersyukur didukung sama
Pak Junaidi ya, tapi di balik dukungan itu kita harus memakainya untuk menjadi berkat yang luar biasa buat pribadi lepas pribadi. Ya di sini nanti diatur sama Bu Kosasi sama Bu Min. Ya, tetap tapi kerinduan saya untuk supaya kita ini menerima berkat yang luar biasa. Saya minta 2 orang ini jangan dipilih yang dekat. Nah, tapi sebelumnya sudah tidak apa-apa, sudah terlanjur. Maksudnya yang dekat ada tujuannya supaya apa? Saling mengenal. Terlebih lagi biar ada kerukunan. Setuju enggak? Nah, kalau ditemukno orang iku-iku ae, ya pancet. Ya, jadi kita menerima berkat itu harus ada satu berkat buat kemajuan kita juga. Gitu. Ya, saya rindunya seperti itu. Nanti katakanlah, oh kebagian Bu Ana Wicak sama Kok Dai. Nah, sudah nggak ngomong mereka. Tapi nanti akhirnya mereka jadi ngomong, saling kenal. Ya apa digawe iwak mendol apa bakwan. Nasi goreng iwak teri. Nah, kan enak tuh ngomong ya. Nah kalau berdua ini sing gua aduk pancet ae, ya nanti tidak ada perkembangan. Setuju ya? Saya rindu Bu Min sama Bu Kosasi bisa memilih seperti itu ya. Izin ya. Jadi biar kita ini lebih lagi. Ya itu aja pengumumannya. Nanti pengumuman berikutnya ada di grup ya. Oke, kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Yonas sama Pastor Maria. Kiranya jangan hanya hari ini aja, nanti tetap kita rindu membawa semua lansia Semarang Raya untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, berkat firman hari ini kita dibawa untuk apa? Biar Tuhan tinggal di dalam kita. Terutama apa? Firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Agar kita apa? Sudah tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa takut, tidak ada apapun sudah. Yang penting dekat sama Tuhan. Pasti Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Ya, kiranya firman ini bisa kita bawa pulang untuk dijadikan tema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan
buat lawatanmu di ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menjadi berkat buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya akan dibawa pulang Tuhan untuk menjadi rema di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus Tuhan hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan buat Pastor Yonas Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau turunkan hikmat-hikmat semakin luar biasa Tuhan. Engkau pakai menjadi kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Maria bersama tim Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, Engkau pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan Amin. Silakan untuk doa makanan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami berdoa untuk hamba-Nya yang membawakan firman. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Kami berdoa untuk keluarganya Pak Wijaya, untuk anak dan istrinya. Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati. Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa untuk memberkati makanan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati untuk yang menyediakan, untuk tangan-tangan yang menyediakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah seluruh doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.